Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tulisan yang ditulis oleh Fahridal Fadil, Madinah Buds Al-Islamiyah Kairo. Tulisan ini menceritakan tentang kejeniusan Imam Al-Bukhari. Jika kita terbiasa mendengar Albert Einstein yang memiliki IQ yang tertinggi, atau Stephen Hawking, yang mana dengan kejeniusannya ia melahirkan karya yang mendunia yang berjudul A Brief History of Times. Lalu bagaimana dengan cendekiawan Islam yang bernama Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari, yang melahirkan buku dengan tingkat kredibilitas yang sangat tinggi, hingga menempati posisi satu tingkat di bawah kitab suci Al-Quran. Imam Al-Bukhari bisa disebut sebagai sosok yang menjadi pusat perhatian dalam sejarah keilmuan Islam. Hingga saat ini, karya-karya yang terlahir dari tangan Imam Al-Bukhari selalu menjadi titik fokus para ulama untuk pengkajian lanjutan. Orang-orang yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan imam ini akan sulit berhenti untuk membaca karyanya dan menyelam pada lautan ilmu yang beliau bukukan. Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang sudah kita ketahui oleh banyak orang, merupakan salah satu tokoh besar dalam ilmu hadis, hingga ia mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Beliau memiliki karya yang sangat banyak. Namun yang paling terkenal adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau belajar kepada lebih dari 1000 guru dalam perjalanan intelektualnya dan menghimpun lebih dari 600.000 riwayat hadis. Beliau merupakan orang yang pertama menulis kitab seputar biografi para perawi hadis. Beliau juga yang pertama kali menulis kitab yang hanya menghimpun hadis sahih yang saat ini kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Inovasi yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari sebagai orang yang pertama kali menulis buku yang memuat biografi perawi hadis atau buku yang menghimpun hadis-hadis sahih, ini tidak akan terlahir kecuali dari sosok yang memiliki kejeniusan yang tinggi. Selain inovasi yang cemerlang, karya-karya tersebut juga terlahir dengan bentuk yang sangat sempurna. Dalam Sahih Al-Bukhari, jika kita lihat lebih lanjut, di sana Imam Al-Bukhari menunjukkan kejeniusannya dari berbagai sisi. Di antaranya, Imam Al-Bukhari hanya memiliki hadis sahih dalam kitabnya. Penulisan kitab-kitab hadis pada zaman Imam Al-Bukhari merupakan hal yang sangat banyak dilakukan oleh para ulama. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal yang sudah menulis Musnad, namun berkat kejeniusan yang dititipkan oleh Allah pada dirinya dan sebab usulan yang diberikan oleh salah satu teman beliau, saat Imam Al-Bukhari berada di majelis Ishaq bin Rahawah yang wafat pada tahun 238 Hijriah, yang berkata kepada Imam Al-Bukhari, seandainya kamu mengumpulkan sebuah kitab ringkas yang menghimpun sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari pun termotivasi untuk merealisasikan hal tersebut. Setelah buku itu lahir, kejeniusan Imam Al-Bukhari makin terlihat. Bagaimana kerja keras beliau meneliti 600.000 hadis yang beliau dapat dan hanya memilih jalur yang sahih dengan proses penelitian yang ketat. Pemilihan ini akan memperlihatkan detailnya beliau dalam mengetahui para periwayat hadis dan menegaskan pertemuan antara periwayat hadis dengan periwayat sebelumnya. Tidak hanya sebatas itu, kejeniusan Imam Al-Bukhari akan sangat terlihat jelas pada saat terjadi pengulangan hadis dalam buku beliau. Karena dalam sebuah hadis biasanya memiliki
keterlibatan dalam beberapa kasus hukum, atau ada isyarat atau faedah yang ingin beliau sampaikan. Rahasia-rahasia pengulangan yang beliau lakukan akan terkuak. Maksudnya, jika membaca syarah-syarah Sahih Al-Bukhari, terlebih kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Setelah penyelidikan setiap hadis, beliau susun bukunya itu dengan bab-bab fikih. Susunan yang beliau buat menunjukkan dalamnya pemahaman dan tajamnya pemikiran yang beliau punya. Bukan hanya sebatas hafalan saja. Imam Al-Bukhari menyusun sahihnya itu dengan 97 kitab. Setiap kitab memiliki bab, baik susunan kitab maupun bab, satu sama lain saling berkaitan dan memiliki tujuan dan hikmah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau memulai bukunya dengan kitab Permulaan Wahyu dan menutup bukunya dengan kitab Tauhid, dan ini tentu ada tujuan di baliknya. Kejeniusan Imam Al-Bukhari dalam meletakkan susunan kitab dan bab tidak luput daripada perhatian para ulama setelahnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyinggung keajaiban susunan yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata yang ringkasnya seperti ini. Imam Al-Bukhari mendahulukan kitab Permulaan Wahyu karena ia merupakan sumber utama. Setelahnya disebutkan kitab Iman karena ia merupakan ilmu yang paling mulia. Kemudian dilanjutkan dengan kitab ilmu. Setelah ilmu tentu harus ada amal. Dan sebaik-baiknya amal lahiriah adalah salat. Dan salat tidak akan terjadi kecuali dengan bersuci. Oleh karena itu beliau lanjutkan dengan kitab bersuci. Tidak hanya sebatas pada susunan-susunan kitab, ketelitian Imam Al-Bukhari dalam memberikan judul juga ada pada susunan bab yang beliau letakkan. Setiap bab memiliki keterhubungan dengan bab sebelum dan sesudahnya. Bahkan susunan hadis dalam setiap babnya juga memiliki keterkaitan lebih tajam lagi. Hadis pertama yang beliau letakkan juga memiliki hubungan dengan hadis terakhir yang beliau tulis. Oleh karena itu, jika orang ingin paham betul tentang berapa jeniusnya Imam Al-Bukhari, sedalam apa pemahaman beliau terhadap hadis Nabawi, maka lihatlah bagaimana Imam Al-Bukhari meletakkan judul pada setiap babnya. Pada judul tersebut, Imam Al-Ghazali menyimpan ilmu yang begitu luas dan pemahaman yang sangat dalam menelaah hadis Nabawi. Banyak ulama yang menaruh perhatian khusus pada susunan bab yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari. Di antaranya Syekh Nasir ad-Din Ahmad bin Al-Munayir yang wafat pada tahun 683 Hijriah, yang menulis buku Al-Mutawari ala Tarajim Al-Bukhari. Ada juga Syekh Muhammad bin Mansur As-Sijilmasi yang menulis buku Faqarat Al-Bukhari Al-Mubhamah fi Al-Jami' Bain Al-Hadith wa At-Tarjamah. Begitu juga Syekh Badar ad-Din bin Jama'ah yang juga ikut menyumbang karya yang berjudul Munasabat Tarajim Al-Bukhari. Standar yang luar biasa detail ini membuat Imam Al-Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengumpulkan dan menyusun kitab sahihnya. Hasil dari jerih payah beliau pun menghasilkan karya yang luar biasa, yang kemudian beliau presentasikan kepada 3 ulama besar hadis pada masanya. Dan mereka mengakui keabsahan kitab tersebut. Umat Islam juga menyambutnya dengan gembira. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kitab tersebut yang dibacakan di hadapan lebih dari 90.000 pelajar semasa hidup Imam Al-Bukhari. Dan jutaan orang muslim mengambil manfaat dari kitab tersebut setelah wafatnya Imam Al-Bukhari. Inilah yang menyebabkan musuh Islam kepanasan dan sering melemparkan tuduhan-tuduhan palsu baik kepada Imam Al-Bukhari maupun kepada karyanya. Setelah wafatnya Imam Al-Bukhari, kitab sahih ini dikaji berulang, dibaca berkali-kali oleh jutaan orang sepanjang sejarah. Para ulama memberi kontribusi dengan menulis kitab penjelasan atau Sahih Al-Bukhari. Majelis-majelis besar diselenggarakan menjelaskan isi kitab tersebut.
Semua ini menunjukkan betapa besarnya peran Imam Al-Bukhari kepada umat Islam dalam keilmuan. Namun, yang disayangkan ketika membaca Sahih Al-Bukhari kebanyakan berubah hanya sebatas mencari berkah tanpa disertai penjelasan, perenungan, dan pemahaman. Akibatnya keilmuan pun melemah dan memudar. Kemunduran umat muslim pun semakin terlihat. Solusinya adalah kembali memakmurkan majelis ilmu yang menjelaskan makna-makna Al-Quran dan merenungi isi dari hadis Nabawi, terlebih kitab Sahih Al-Bukhari. Fahrid Al-Fadil, 23 Agustus 2021, Madinah Buds Al-Islamiyah, Kairo. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.